Pernah nggak sih kalian ngerasa, kok aku gampang banget yang meledak-ledak, tapi habis marah malah nangis sendiri di kamar? Atau kalian orang tua yang ngerasa, kok anakku udah dewasa malah kekanak-kanakan ya? Bu, kenapa ya fenomena ganas di luar dan rapuh di dalam itu semakin marak? Bahkan sampai banyak banget orang tuh yang merasakannya saat ini gitu, Bu. Hemat saya ya, ada hal yang sering kita bahas kan, ada hal yang kurang tepat dalam pengasuhan dari orang tua kepada anak, terutama berkaitan dengan emosi, perasaan. Kan di budaya kita itu sepertinya anak itu tidak atau kurang diizinkan mengekspresikan emosi. Sementara ekspresi itu kalau tidak diekspresikan dengan tepat kan jadi dua kemungkinannya. Kemungkinannya dipendam gitu ya, yang akhirnya ngelibet sendiri di dalam, di bawah sadar, atau kalau diledakkan setiap saat meledak juga sebetulnya kan itu bukan penyelesaian. Karena yang meledak itu emosional, bukan emosi yang objektif gitu kan. Balik lagi, kenapa gitu kan? Di mana ketidaktepatannya gitu. Kan seperti kognitif ya. Emosi juga perlu dikembangkan supaya jadi kecerdasan emosi. Nah, ada 5 tahapan ketika kita mengembangkan emosi anak. Pertama adalah memberitahu pada anak, kamu sedang merasa apa, gitu kan? Anak kan tidak tahu apa-apa asalnya, gitu kan? Misalnya ketika dia tiba-tiba nangis, gitu kan? Tanya, kenapa, gitu kan? Dia pasti bingung aja, nangis. Jadi nangis buat anak itu adalah cara dia mengkomunikasikan kondisi yang ada di dalamnya, gitu kan? Mungkin dia lapar, pipis, awal kan gitu ya, atau mungkin dia kesakitan apa. Tugas orang tua adalah bertanya satu persatu, kenapa lapar gitu ya, misalnya bukan, misalnya nangis lagi tetap, kenapa pipis, pas dilihat popoknya juga enggak, ini dari mulai bayi, dari kecil loh. Terus kemudian oh ternyata ini ada nyamuk misalnya gitu kan, oh berarti kamu ini namanya sakit. Terus udah besar, nah, diajak makan dia nangis, kenapa, belum lapar, atau makanannya nggak mau yang ini gitu kan, tapi ini sehat. Tapi kasih tahu kan bahwa penjelasan emosi dan thinking sudah mulai. Ya walaupun kamu belum mau makan yang ini, tapi kamu biar kamu sehat ya makan yuk. Nanti Allah kasih pahala loh kalau masih makan. Kan doa makan jelaskan. Itu kan udah langsung dengan kecerdasan spiritual segala macam. Jadi intinya pertama kenalkan dulu emosi, bahwa kamu sedang merasa apa. Itu menyadari saya sedang punya emosi, sedang punya perasaan. Kemudian kedua, jelaskan pada anak jenis-jenis perasaan. Jadi di situ mengenal jenis-jenis perasaan. Oh ini tuh sedih ya, oh ini tuh kecewa ya, oh ini tuh sakit hati ya. Terus beritahu dengan satu kejadian, telusuri perasaan apa yang mungkin dia punya ya. Dan mungkin dia bingung gitu. Misalnya dia kepotong tangannya, dia nangis-nangis. Kenapa sakit gitu kan? Oh iya pasti ini sakit nih, soalnya berdarah. Tapi bukan sakit kali, namanya perih. Tuh kan antara sakit sama perih juga beda ya gitu kan. Nah itu di level kedua, memperkenalkan nama-nama emosi. Nah terus ketiganya adalah menjelaskan bagaimana harus bereaksi, harus ekspresikan. Kalau kamu sakit, ya nangis, boleh nangis. Tapi kalau kamu kecewa, sakit hati, katakan bahwa saya kecewa, saya sakit hati, saya marah. Jadi ekspresinya marah kan, bukan nangis. Tapi marah yang sesuai dengan stimulusnya. Marahnya objektif, sesuai dengan faktanya gitu kan. Yang keempatnya adalah kontrol emosi, bahwa misalnya jatuh, berdarah, nangisnya cukup dengan aduh sakit, nggak usah wah sampai gimana gitu kan. Tapi tidak boleh juga sakit cuman nyengir aja gitu kan. Kenapa kamu kok nyengir aja? Sakit boleh kok nangis, boleh kok nangis, nggak apa-apa. Tapi anak bisa nggak nangis tapi gitu kan kasihan gitu ya. Nahan, kau boleh nangis aja kok. Nah di situ supaya yang kelima, problem solving emosi juga berjalan. Oke, lagi pola asuh kita belum ke arah situ hingga tidak dilatih. Kan ini semua harus dilatih. Kapan munculnya, kapan boleh dilakukan, kapan tidak boleh dilakukan. Karena emosi juga pada akhirnya jadi sebuah kecerdasan, sebuah keterampilan. Ekspresikan emosi dan menyatakan emosi apa adanya seperti apa, itu adalah dilatih, diterampilkan sehingga jadi sebuah kecerdasan gitu ya. Nah individu yang tidak biasa begitu, akhirnya kan dia belajar sendiri. Ya, kalau nggak diem, meledak. Apalagi kalau misalnya, jangan nangis, cengeng, jangan marah-marah, nakal, gitu kan. Akhirnya anak, oh cengeng ya, oh nakal ya, oh nggak baik ya. Akhirnya anak tidak mau, tidak mau terutama mengekspresikan emosi. Takut dijudge berikutnya sebagai cengeng, sebagai nakal, gitu kan. Akhirnya dia diam. Padahal itu kan di dalam dirinya tetap bergejolak ya, perasaan itu tetap bekerja gitu. Nah, tahan. Tapi ada suatu kondisi nanti, itu kan ditumpuk berarti di bawah sadar ya. Khawatirnya dia bisa kepicu oleh sesuatu stimulus tertentu yang mungkin tidak terlalu
kuat, hanya yang di bawah sadar udah kebanyakan. Kayak balon lah ditiup terus, terus Meledak. akhirnya kan besar sekali. Nah, kan untuk memecahkan balon ini bisa cuman tambah sekali tiupan lagi, atau nggak usah jarum, sekedar apalah yang tajam, ujung meja misalnya atau ujung taplak gitu kan, itu kena tetap meledak. Artinya bisa dengan stimulus yang tidak cukup kuat tetap bisa meledak. Jadi tadi kan kenapa ya nampak tegar gitu kan? Ya karena menegar-negarkan diri, menahan, padahal udah penuh. Jadi kepicu sedikit aja, cuman misalnya teteh lah lagi uring-uringan, lagi nggak tahu penuh di kepala gitu kan, nggak ada pemicu. Misalnya cuman saya cuman gini aja, apa kok beda? Itu kan sentuhan. Itu teteh bisa nangis meledak tiba-tiba karena merasa disentuh gitu kan. Jadi sentuhan itu, pemicu itu tidak harus sesuatu yang negatif, belum tentu. Tapi seseorang yang lagi di puncak-puncaknya disentuh tentang kelembutan aja juga bisa tetap meledak. Jadi kenapa suka nampak tegar tapi disentuh sedikit itu meledak? Itu biasanya yang sok tegar yang ditahan itu biasanya kalau nonton film agak romantis kan, terus menye-menye gitu kan, gitu, karena jarang mendapatkan kesempatan mengeluarkan emosi. Jadi sekedar pancingan film aja juga bisa pecah gitu kan, itu terutama. Nah, bicara soal emosi, ada komen yang masuk nih Bu. Ibu, anak saya sudah dewasa, tapi kok apa-apa masih harus disuapin, nggak mau tanggung jawab, egois banget. Ini tuh gimana ya Bu ya? Bisa dari berbagai macam sudut ya, belum tentu tentang emosi loh itu, gitu kan. Tapi yang jelas emosi si ibunya, ibunya kesel ya, kecewa, punya anak yang sudah cukup dewasa tapi belum punya kemandirian. Artinya kan kemandirian ya, belum segala tergantung sama ibunya gitu kan. Nah, sama aja sih menurut saya, bahwa anak itu kan bagaimana dikembangkannya gitu kan, dan proses pengembangan anak itu kan dari kecil, dari mulai misalnya makan aja kan asalnya disuapin tuh, lama-lama diajarin untuk ya makan sendiri gitu kan, masih belecetan, masih belepotan, nggak apa-apa, tapi ini kamu masih belum bagus nih, kasih tahu tetap bahwa ini belum tepat, masih belecetan, masih mulut juga masih belepotan, misalnya seperti itu gitu kan. Atau misalnya ketika anak pengen pipis gitu ya, bicara pengen pipisnya udah mau keluar gitu kan, dia bilang kan anak suka pengen pipis tapi keburu pipis gitu kan ya, kayak gitu. Itu tetap hargai, bagus bilang mau pipis, tapi nanti lagi agak sebelumnya ya, jangan udah mau keluar baru bilang, bukan akhirnya tetap pipis di celana. Tapi itu tetap lebih bagus daripada tidak bilang. Siapa anak yang tidak bilang kalau pipis? Yang pakai pampers. Yang pakai pampers nggak akan bilang kalau dia pengen pipis, karena tenang aja ada pampers. Nah, banyaklah perilaku-perilaku seperti itu gitu kan, ketika dia ada sebuah kebutuhan atau PR lah, ada PR banyak sekali kan. Anak-anak tuh kalau ada PR dipepetin, nanti udah lewat maghrib bahkan isya baru bilang, padahal dia sudah ngantuk gitu kan. Ini ada kekurang tepatan. Banyak terjadi, sering terjadi orang tua tidak tepat ketika anaknya baru bilang ada PR, udah malam terus ayo kerjakan. Ada yang dikerjakannya adalah dibantuin, bahkan dikerjakan sama ibunya, sama orang tuanya, atau terserah. Nah, dua-duanya tidak tepat. Dua-duanya di ujung ya. Yang satu take over, diambil alih oleh orang tua bagaimana mengerjakan PR. Ujung berikutnya adalah diabaikan, dibiarkan. Dua-duanya hasilnya tidak baik. Tentu yang di tengah. Satu, ingatkan bahwa kenapa bilang ada PR-nya baru sekarang. Harusnya kan dari siang. Tapi sebetulnya dari pengalaman dan hemat saya, kan anak datang sekolah tuh jangan dulu ditanya tentang pelajaran ya. Tapi tanya dulu bagaimana kamu di sekolah. Ada hal menyenangkan apa? Apakah teman-teman? Apakah guru atau apa? Setelah itu anak istirahat, anak makan segala macam. Nah, nanti biasanya ada yang keluarga yang punya kebiasaan menjelang maghrib misalnya ngaji dulu. Ada yang sebelum maghrib itu ditanya PR dulu karena ngajinya antara maghrib dan isya gitu, kayak gitu. Nah, itu yang diberlakukan. Jadi harus ditanya anak kalau belum terbiasa. Karena kalau udah terbiasa sih anak akan refleks, dia akan cerita dan kerjakan. Jadi poinnya apa? Pembentukan kebiasaan kan, pembentukan disiplin gitu. Nah, kalau anak tanpa pembiasaan ini, tanpa disiplin atau yang anget-angetan gitu loh. Ibu bapaknya tuh yang kalau lagi ini strict banget tanyain gitu kan. Mungkin dianya lagi oke gitu kan. Pas orang tuanya lagi malas, anak juga nggak ditanya PR-nya, nggak diajak
ngaji, nggak diajak sholat, cuman kamu ngaji, kamu sholat, nggak dibimbing, Nggak konsisten. nggak konsisten. Nah ini ketidakkonsistenan ini yang akan membuat anak tidak mateng-mateng, Iya. tidak mandiri-mandiri. Nah mungkin gitu kan, anak yang dikeluhkan oleh ibu ini, entah ibunya yang kurang konsisten waktu itu, atau bahkan mungkin karena pemanjaan gitu kan. Waktu itu kan ibu juga masih muda, melakukan pemanjaan, take over segala macam, masih punya tenaga. Nah ketika ibu sudah mulai ada proses penuaan kan, udah mulai gampang lelah segala macam, anaknya belum matang, belum mandiri, mulai tuh capeknya kerasa sama ibu karena sudah tidak punya kekuatan lah, kekuatan energi fisik, kekuatan berpikir. Misalnya ada apa-apa, ma kalau ini gimana, ma tolong ma ini dong, nggak harus fisik tapi kan harus bantuin mikir. Iya. Gitu kan. Nah, itu juga sama. Jadi poinnya matangkan, mandirikan anak gitu kan. Tapi ada juga nih, saya jadi ada beberapa klien saya ya yang ibu-ibu datang ke saya, Bu kenapa sih sekarang tuh saya jadi banyak disalahin nih sama anak saya, bla 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 gitu kan. Katanya saya harusnya gini, katanya pokoknya ngoreksinya anak saya tuh kayaknya betul, oke lah memang betul saya salah. Tapi kenapa ya Bu ya, anak-anak sekarang tuh kayaknya bukan anak saya aja, banyak anak-anak lain juga kalau ngoreksi orang tua tuh kayaknya tegas, saklek gitu kan. Yang kadang-kadang jujur aja Bu suka sakit hati gitu. Bilang saya suka, jangan ya Bu ya, jangan sakit hati ya. Kenapa sih ibu suka kaget? Kan kalau ibu sakit hati Allah mencatat kasihan loh anaknya. Ibu tergores, anaknya kan kasihan, tetap dia dosa seperti apapun gitu kan. Oh iya ya Bu ya, astagfirullah gitu kan, kayak gitu-gitu. Setelah saya diskusi soalnya anak saya katanya dia ibu tuh toksik, ibu tuh pokoknya judgement yang kayak gitulah gitu kan. Terus saya berpikir, Bu coba tanya sama anaknya, itu judgement tuh dari mana? Ya itu katanya dari konten ini Media sosial. ya, media sosial. Jadi saya mikir, oh ya mungkin gitu ya, betul orang tua tuh kan tidak kurang punya pengalaman bagaimana cara yang benar, kadang juga kurang pengetahuan, dan yang paling parah mungkin orang tua juga produk sebuah proses pengasuhan yang dia punya luka, sehingga di bawah sadar, sengaja nggak sengaja, sadar nggak sadar, bocor itu gitu kan, yang akhirnya melukai lagi. Nah saya maunya pembahasan tentang luka pengasuhan itu proporsional, karena kalau terlalu menyalahkan orang tua, anak jadi ngelunjak, jadi nyalah-nyalahin. Sementara kalau saya sih selalu bilang bahwa kalau saya mau bicara, saya bilang ingat, haram hukumnya menyalahkan orang tua, karena orang tua tuh sejatinya mereka tuh sayang banget sama anaknya. Mereka tuh ingin anaknya jauh lebih baik pada dirinya. Dia akan selalu mengangkat tangan, ya Allah soleh-solehakan anakku gitu kan, berkahi dunia akhiratnya, kumpulkan segala macam doa kebaikan. Bisa aja setelah selesai berdoa karena anaknya rewel atau tiba-tiba langsung marah, bisa aja. Kenapa? Karena dia unfinished dengan dirinya gitu kan. Jadi please deh gitu ya, proporsional melihat permasalahan orang tuamu gitu kan. Karena tidak adalah orang tua yang benar-benar ingin merusak anaknya, ingin menyakiti anaknya. Itu sih pengetahuan saya gitu. Jadi cara yang tepat untuk anak misalnya mengkomunikasikan ke orang tua kayak gimana Bu? Kan tadi ya karena pengaruh media sosial, jadi anak-anak tuh lebih ke saklek gitu ya, ngobrol gitu. Jadi harusnya gimana sih Bu? Ya tentu ketika misalnya nih, oke lah dianggap dari medsos itu, oh iya ya aku ibu tuh kayak gini gitu kan. Oh iya ya aku tuh terluka gitu kan. Coba cari, gali sampai dalam, renungkan, pejamkan mata. Waktu itu apa sih yang dilakukan ibu? Oh tuh gini. Kejadiannya bla gitu ya. Oh iya, ibu marah karena waktu sayanya keterlaluan misalnya gitu. Saya keterlaluan gini. Atau waktu itu saya minta uang, saya kayaknya baik-baik, tapi ibu tiba-tiba marahnya luar biasa sampai meledak-ledak. Oh, karena sebelumnya kayaknya ibu ada orang lain yang datang yang marah-marah sama ibu misalnya gitu kan. Atau oh karena sebelumnya saya lihat ibu sama bapak ada pertentangan, ada cekcok lah gitu kan. Oh mungkin itu, oh iya mungkin ibu tuh nggak niat marah sama saya. Sedikit pemahaman lah gitu kan ya buat orang tua. Karena sekali lagi nggak ada tuh kayaknya sepertinya ya sunatullahnya, orang tuh pasti sayang lah sama anaknya gitu kan, apapun kejadiannya pasti sayang. Hanya itu, sekali lagi dia pun kadang belum rilis, belum finish dengan luka-lukanya, ada pola pengasuhan yang memang kurang tepat, dan di bawah sadar itu di copy dan kemudian di paste gitu. Nah mungkin kunci utamanya Bu adalah kita sebagai anak banyak introspeksi diri. Betul. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, mending diobrolkannya dengan baik-baik. Jadi jangan langsung judge, ibu toksik, ibu jahat, jangan kayak gitu. Setelah introspeksi, karena
Kalau setelah introspeksi biasanya agak turun. Oh iya. Kondisinya agak lebih tenang. Dan satu, seperti apapun orang tuamu, apakah kamu tidak ingin mendahulukan syukur? Masya Allah. Orang tuamu sudah di titik kamu seperti sekarang ini. Dan belum tentu mereka mudah menjalaninya. Mungkin mereka bertempur, berdarah-darah untuk mampu membesarkanmu, mendewasakanmu di titik ini. Coba lihat sisi positifnya. Coba tingkatkan syukurnya. Supaya Allah tingkatkan nikmatnya. Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Buat teman-teman, dari 3 tema tadi kira-kira mana nih yang paling ngena? Atau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman dan orang tua kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.